Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Sri Supitri Ramdania dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, sesuai dengan prodi saya mengenai sejarah, pastinya saya di sini akan membahas mengenai sejarah. Namun di sini kita akan membahas lain tema ya, yaitu kali ini saya akan membahas mengenai Perang Dunia Pertama. Nah, bagaimana penjelasannya? Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai, jangan di skip, oke? Nah, baiklah teman-teman, kita lanjut kepada pembahasannya ya. Perang Dunia Pertama. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa perang ini merupakan perang terbesar yang melibatkan berbagai negara ikut andil di dalamnya. Nah, perang ini terjadi pada 14 Juli 1914 sampai 28 November 1918. Nah, kemudian apa sih latar belakang penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama ini? Pokoknya tonton terus, jangan di skip, oke? Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan latar belakang Perang Dunia Pertama ini. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama itu adanya pembunuhan Pangeran Austria Franz Ferdinand oleh kelompok teroris Serbia Gavrilo Princip di Sarajevo. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya persaingan merebut daerah sumber bahan baku, penanaman modal, dan daerah pemasaran. Nah, kemudian juga yang ketiga ini munculnya persekutuan atau blok persaingan politik antar negara-negara Eropa, atau yang sering disebut mungkin kita juga sering dengar ya, itu namanya Triple Alliance, yang mana di dalamnya itu ada Jerman, Austria, Italia, kemudian ada Triple Entente yaitu Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Nah, kemudian di dalam Perang Dunia Pertama ini ada 2 sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Baiklah teman-teman, kita lanjut kepada penjelasan sebab umum Perang Dunia Pertama. Nah, ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama persaingan ekonomi, persenjataan dan politik. Kemudian yang kedua yaitu adanya persekutuan antar negara-negara di Eropa. Nah, untuk yang pertama ini, saat itu negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Italia, Perancis, dan juga Belgia itu mengalami kemajuan industri yang sangat pesat, yang kemudian keadaan ini mengakibatkan terjadinya persaingan ekonomi di antara negara-negara tersebut. Nah, untuk persaingan persenjataan juga terjadi. Ini disebabkan adanya pengancaman stabilitas negara-negara tersebut. Akibatnya mereka mengembangkan industri militernya untuk menghasilkan senjata-senjata yang bisa digunakan untuk peperangan. Nah, untuk politik sendiri itu terjadi ketika adanya rasa ingin menguasai suatu wilayah koloni yang dilakukan negara-negara Eropa. Nah, maka dari itu muncullah persekutuan antara negara-negara yang mana hal ini sering kita dengar, yaitu terbentuknya blok-blok sekutu. Yang pertama yaitu ada Triple Alliance dan Triple Entente. Nah, setelah itu pada tanggal 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria yaitu Leopold von Brechtstoldt mengeluarkan ultimatum yang berisikan di mana pemerintahan Serbia harus menindas semua gerakan anti Austria di Serbia dan memecat pejabat-pejabat yang bersalah. Nah, kemudian juga yaitu para pejabat Austria diizinkan untuk membantu gerakan penindasan kaum pemberontakan dan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan putra mahkota Austria. Nah, kemudian jawaban ultimatum tersebut ditunggu dalam 48 jam. Namun pemerintahan Serbia ini akan memenuhi sebagian besar tuntutan Austria, tetapi diikuti dengan tindakan mobilisasi menghadapi perang. Nah, kemudian dari hal ini pemerintahan Austria menganggap jawaban ultimatum tersebut tidak memuaskan, sehingga mengumumkan perang terhadap Serbia, yaitu pada tanggal 28 Juli 1914.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai jalannya Perang Dunia Pertama. Nah, pada tahun 1914, Austria-Hungaria perang melawan Serbia, yang kemudian Rusia memobilisasi senjata pada Serbia pada bulan pertama, dan Jerman berusaha menghentikan Rusia, tetapi jawaban Rusia ternyata tetap pada pendiriannya, yaitu mengangkat senjata melawan Jerman. Selanjutnya yaitu akhir dari Perang Dunia Pertama. Nah, akhir Perang Dunia Pertama ini diakhiri oleh kekalahan dari pihak Triple Alliance oleh Triple Entente. Nah, selanjutnya yaitu ditandatanganinya Perjanjian Versailles pada 11 November 1918 di Paris, yang mana isi perjanjian tersebut berisi sebuah perjanjian perdamaian yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Nah, setelah 6 bulan negosiasi, konferensi perdamaian Paris ini akhirnya ditandatangani. Nah, teman-teman, ini dia perjanjian Versailles yang ditandatangani saat itu, yang mana Jerman harus menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan melalui aturan dari pasal 231 sampai 247 yang ditetapkan oleh mereka. Nah, kemudian angkatan darat Jerman dibatasi menjadi 100.000 jiwa dan tidak diperbolehkan memiliki tank. Nah, yang ketiga yaitu penyerahan tanah jajahan Jerman di berbagai daerah. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sebab atau akibat dari Perang Dunia Pertama, yang yaitu terbagi menjadi 4, yang mana dampak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Nah, adapun dalam bidang politik, Perang Dunia Pertama ini menimbulkan perubahan kekuasaan wilayah, yang mana seperti contohnya itu negara-negara republik seperti Turki, Austria, Jerman, wilayahnya menjadi sempit. Nah, selain itu juga muncul negara-negara baru seperti Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Hongaria, Mesir, Irak, Saudi Arabia, Syria, Lebanon, dan juga Austria. Nah, yang kedua yaitu timbulnya paham-paham politik baru. Nah, yaitu contohnya di Italia lahir paham fasisme yang diperkenalkan oleh Benito Mussolini. Nah, adapun akibat Perang Dunia Pertama dalam bidang ekonomi, yang mana sistem ekonomi liberal yang dipandang menyulitkan diganti dengan sistem ekonomi terpimpin yang banyak melibatkan kekuasaan negara. Hal ini terjadi bukan hanya di negara-negara totaliter, akan tetapi juga di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Roosevelt. Nah, adapun akibat Perang Dunia Pertama dalam bidang kemanusiaan. Nah, saat itu keadaan ekonomi masing-masing negara terlibat dalam kancah peperangan menjadi hancur. Hal tersebut membawa dampak kepada umat manusia, yaitu kemiskinan, kemerotan, dan juga wabah penyakit merajalela, dan penduduk yang negaranya sedang berperang banyak kehilangan tempat tinggal, dan juga banyak manusia yang tak berdosa harus kehilangan nyawa dan cacat mental maupun cacat tubuh. Nah, selanjutnya yaitu dampak di bidang sosial. Saat itu industri peralatan perang semakin maju dengan pesat, sehingga kaum buruh meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat, dan undang-undang sosial pun dikeluarkan di beberapa negara. Sementara itu gerakan emansipasi wanita mendapat sambutan yang menggembirakan karena dalam peperangan yang menjadi tenaga palang merah. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Nah, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Nah, semoga video saya ini bisa menambah wawasan teman-teman. Dan untuk kritik dan sarannya bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.